profesional, ada Adit dari Hard Rock, ada Uli juga dari Brava, ada Cindy dari Cosmo, dan ada Danto dari Trax. Kita ini penyiar-penyiar handal yang cukup profesional, Pak. Amin. Mudah-mudahan kita bisa mewakili anak-anak muda Jakarta masa kini pokoknya, Pak. Siap. Iya, mantap. Saya juga senang sekali bisa ngobrol langsung sekarang. Lebih senang kita, Pak. Terima kasih Iya. sudah meluangkan waktunya, Pak. Dan makasih bikinnya di tim. Ini usia tempatnya belum seminggu loh. Belum seminggu. Seminggu. Udah ibaratnya sudah diperawanin sama saya dan teman-teman nih, Pak ya. Terima kasih banyak loh, Pak. Terima kasih. Inaugurasinya di sini. Terima kasih. Iya. Tapi kita mau bicara soal Jakarta nih, kan menjelang ulang tahunnya juga, gitu kan. Sejauh ini kalau Bapak lihat sendiri, kan Jakarta sudah berubah cukup banyak dari segi landscape dan kawan-kawannya, infrastruktur gitu ya. Kelihatan banget kalau Bapak itu ingin memperbanyak proyek-proyek kolaborasi di Jakarta gitu. Jadi melibatkan berbagai macam pihak. Tapi sejauh ini kalau dari kacamata Bapak sendiri sebagai pemimpin Jakarta, perwujudan kolaborasi di Jakarta udah seperti apa, Pak? Alhamdulillah, kalau saya melihat sudah amat progresif. Jadi kenapa kolaborasi? Kenapa kolaborasi? Jadi kota ini adalah kota yang penuh dengan sumber daya yang luar biasa. Tidak ada kota di Indonesia dengan private sector sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan kaum kreatif sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan think tank sebanyak Jakarta. Dengan internasional organisasi sebanyak Jakarta. Tidak ada dengan NGO sebanyak Jakarta. Betapa meruginya Pemprov DKI ketika bicara pembangunan dikerjain sendirian. Betapa meruginya. Bahkan saya bilang gini, kalau ada rencana pembangunan daerah, itu pembangunan daerah beneran, jangan rencana pembangunan pemerintah daerah. Oke. Seringkali kita ini bicaranya kalau di pemerintah nih, semuanya dikerjakan oleh kita sendiri. Terus kita ini tanpa sadar, kita ini bilangnya begini sama masyarakat, Anda bayar pajak, Anda nyoblos saat pilkada, habis itu biar kita yang ngurus semuanya. Oke? Tanpa sadar kita begitu. Nah, saya ingin ubah itu. Yuk kita sama-sama bangun Jakarta. Jadi ketika kita membangun Jakarta itu jangan membayangkan perannya hanya di peran pemerintah. Karena itu prinsipnya kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kami di pemerintahan punya dua hal yang pasti. Satu, authority. Kita punya kewenangan. Oke. Yang kedua, kita punya sumber daya. Kan ada anggaran tuh APBD. Tapi kami tidak punya kreativitas. Kami tidak punya pengalaman langsung. Kami tidak punya pengalaman sebagai pengguna. Kami tidak punya jaringan. Oke. Teman-teman punya apa? Kreativitas. Punya jejaring. Punya segala macam first hand experience. Bawa itu, kita ketemu sama-sama. Lalu kita kerjakan bareng. Jadi ketika membangun kota ini tidak dimonopoli oleh tangan Pemprov saja, tapi oleh semuanya. Nah, ini adalah pergeseran sedikit. Kenapa? Dulu itu maksudnya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, masyarakat kita memang belum maju, belum berkembang, yang terdidik belum banyak, NGO belum banyak, think tank belum banyak, maka perannya ya pemerintah yang paling besar. Sekarang itu yang namanya non pemerintah, jumlahnya perannya luar biasa. Jadi kami melihat kalau Jakarta mau maju, maka tampung, ajak semua untuk kerja bersama. Dan kolaborasi ini beda dengan konsultasi. Kadang-kadang gini, pemerintah udah kolaborasi, udah bikin apa? Bikin forum konsultasi. Itu mah konsultasi. Kita tanya apa pendapatnya, terus tetap kita yang ngerjain. Kalau kolaborasi itu dikerjakannya bersama-sama. Jadi kolaborasi itu kami sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Jadi masyarakat pun bekerja. Dan ini diterjemahkan, saya bisa kepanjangan nih ngomongnya ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini terjemahkan bukan semata-mata pada kolaborasi yang sifatnya non-program. Bahkan sampai sistem pengadaan barang dan jasa di Jakarta itu kita mengadopsi sistem kolaborasi di mana masyarakat itu dibiayai oleh pemerintah untuk mengerjakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Dan kita satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan mekanisme itu. Kan biasanya misalnya nih perbaikan kampung, jalanan di kampung, gang di kampung, apa sih yang bisa kita kerjain? Dinas dikirim, dinas perbaiki, selesai perbaiki dinas pergi, terus selama perbaikan masyarakat nonton. Biasanya menonton. So ini kurang itu betul. Terus sesudah jadi yang ngerjain nggak merasa punya tanggung jawab penuh,
Masyarakatnya nggak merasa dilibatkan, nggak merasa memiliki. Oke? Sekarang kita ubah. Itu ada tipe pengadaan barang jasa tipe 3 namanya. Itu di mana kita memberikan dana itu kepada RT atau RW atau kelompok masyarakat. Lalu mereka yang membangun dengan kami memberikan standarnya, speknya, dan mengawasi. Apa yang terjadi? Dibangun lebih bagus daripada bikinan kita. Oh, karena ada ini jalan depan rumah dia, ini jalan kampung dia. Bahkan gini, semennya ditambah, batunya ditambah, hiasannya dibagusin. This is my gang, oke? Ini gang saya nih, gitu. This is my gang. It's better be good, gitu. Kalau dulu dia nonton, nah that's not collaborative. This is collaboration. Jadi kolaboratif itu bukan kemudian konsultasi, diundang warga, Bapak Ibu kepengennya gangnya gimana? Oh saya kepengennya A, B, C. Itu namanya konsultasi. Kalau kolaborasi kerjaan bareng-bareng. Teman-teman lihat gak signage di halte-halte bis kita? Itu kan bagus tuh signage-nya. Siapa yang bikin? Bukan kami, maaf nih. Betul. Kami ngobrol dengan anak-anak muda, namanya FDTJ, Forum Diskusi Transportasi Jakarta. Mereka tuh anak-anak profesional yang punya pekerjaan, tapi kalau after office hours mereka diskusi soal transportasi Jakarta. Nah kami engage mereka, mereka lah yang membuat peta itu. Petanya mereka yang bikin, kami yang mencetak, kami yang masang, kami yang gedein, dan kami selalu bilang itu mereka yang bikin, terima kasih. We are not taking their credits. Kreditnya ke mereka. Makanya saya juga ceritain, ini bikinan mereka loh. Dan terima kasih sama mereka, karena mereka yang bikin map Jakarta. Sekarang kalau ke halte manapun, sampai di halte itu kita tahu, saya berarti halte ini kalau mau ke Cengkareng pakainya rutenya di sini, pindahnya di mana aja. Kalau mau ke Tanjung Priuk, pindahnya kemana aja. Dulu kalau datang ke halte, asumsinya kita punya kompas di kita ini. Okay? Seakan-akan kita tahu semua rute di Jakarta. Berdiri di situ, berdoa mudah-mudahan sampai, gitu kan? Betul. Terus kalau ada orang asing datang ke halte, dia nggak tahu mau naik yang mana. Betul. Terus harus tanya pada siapa. Dan kalau Jakarta ini, kalau kita tanya sama orang lain di halte, belum tentu orang itu lebih tahu dari kita. Betul. Bener kan? Betul. Terus kita gimana mau bilang kita kota global gitu, kalau kita tidak merancang kota ini untuk sebuah aktivitas yang level global. Nah, sekarang gini, kita terus aja nih, kalau kita di pemerintahan yang menyiapin itu belum ada. Ya kita reach outside. Mereka-mereka yang punya kreativitas, yang punya inovasi, yang tadi yang punya network, yang punya first hand experience. You share us, kami punyanya authority, kami punya sumber daya. Kan nggak bisa masang di halte-halte itu teman-teman semua. Tapi kalau DKI kan boleh. Vandalisme Pak. Vandalisme kan kita boleh itu. Exactly. Kita kerjain. Terus nggak mungkin teman-teman bisa nyetak gambar gitu di semua halte. That's us. Nah, jadi itulah spirit kolaborasi in action. Jadi kolaborasinya itu bukan dalam artian seremonial. Kita udah terlalu sering ada namanya gerakan itu seremonial. Ini bahasa lainnya movement. Bahasa lain movement. Governing as movement. Pemerintahan sebagai sebuah gerakan. Karena melibatkan semua. Dan perasaan tanggung jawab ada pada semua. Kalau program itu urusannya pemerintah, kami nonton. Tapi kalau movement semua terlibat. Saya bisa terus lagi tapi kepanjangan. Minta maaf. Singkat justru karena penjelasan Bapak yang cukup lengkap gitu ya. Kami juga jadi tertarik sekali untuk ikut kolaborasi membangun Jakarta, Pak. Jadi kalau butuh ada konsultansi atau mungkin urusan public speaking, kita bisa dengan sangat bisa masuk barangnya ya. Gitu Pak maksudnya. Jualannya di OR nih ya. Mumpung di OR. Jadi benar. Dan kita ini menjelaskan ini semua, kita kepengen juga nanti teman-teman dengar dari para kolaborator kita. Sebetulnya ada kolaborasi yang agak unik soal transportasi. Itu kolaborasi juga. Jadi teman-teman pernah mendengar Jaklingko? Ya, Jaklingko itu kan kita mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta. Waduh, ini saya ingat nih pertemuan pertama kali sama para operator itu, operator kendaraan umum. Kan ada macam-macam tuh, ada yang ukurannya tengah seperti Kopaja, Mikrolet gitu ya, itu yang bukan Mikrolet, Metro Mini. Terus Mikrolet ada macam-macam tuh jenisnya.
Itu waktu pertemuan pertama, aduh ampun galaknya. Bener-bener. Semua datang. Bulan apa ya, Maret kalau saya 2018. Mereka itu bilang, Pak Gubernur, pertama terima kasih diundang. Ini pertama kali kami diundang. Wow. saya kalau udah pertamanya bilang pertama-tama terima kasih, kayak tunggu nih keduanya apa nih gitu kan. Pasti keduanya berat nih gitu. Habis itu baru mereka bilang, selama ini Anda tidak fair. Anda regulator dan Anda operator. Oke? Kami operator. Kami harus berkompetisi dengan pemerintah. Karena Anda operator juga. Terus Anda regulator, kan konflik of interest. Jelasin lah macam-macam. Kami nggak bisa ganti rem, nggak bisa ganti kampas rem, nggak bisa ganti kopling karena biayanya ditekan segala macam lah. Dengerin aja gitu. Itu udah selesai. Saya bilang Bapak Ibu semuanya, kita mau bikin transportasi sama-sama yuk. Let's collaborate. You have first hand experience, we have authority, we have resources. Yuk kita kerja bareng. Kami di DKI akan menjadi off taker yang beli. Jadi kalau dulu kan kendaraan-kendaraan umum itu terima pembayaran dari penumpang kan? Sekarang kita ubah. Mobil-mobil Anda kami yang bayar per kilometer. Jadi nggak per penumpang, per kilometer. Anda dalam satu hari harus muter 90 sampai 110 kilometer. Anda muter aja tuh, penumpangnya sedikit atau banyak muter aja. Sama aja pokoknya ya. Karena kami bayar per kilometer. Betul. Nah kemudian penumpang membayarnya ke kami per 3 jam. Dia bayar tap, selama 3 jam dia bisa pindah apa saja tanpa pembayaran tambahan. Jadi selisihnya namanya subsidi. Kan kita harus bayar ke mereka per kilometer, masyarakat bayarnya ke pemerintah per 3 jam. Selisihnya kita bayar. Apa yang terjadi sesudah itu dilakukan? Yang terjadi adalah nggak ada lagi angkot ngetem. Nggak ada ngetem. Karena biasanya ngejar penumpang. Persis. Dan nggak perlu lagi tulisan sesama bis kota dilarang saling mendahului. udah nggak penting lagi. Karena mereka nggak kebut-kebutan nyari penumpang. Lalu yang berikutnya, mereka punya pendapatan yang pasti. Fixed income ya. Dengan punya pendapatan yang pasti apa yang terjadi? Kayaknya kontrak kan? Upgrade mobilnya. Coba sekarang kalau boleh cek taruhan, cari Metro Mini yang lama kalau boleh. Nggak ada. Kopaja udah nggak ada. Kemana mereka? Mereka mengalami regenerasi. Pemiliknya bisa belanja lagi, bisa beli baru, sehingga mobilnya nyaman. Jadi mobil nyaman itu bukan karena kita minta saja, tapi mobil nyaman itu karena sistemnya, kerjasamanya membuat mereka bisa upgrade. Nah, ini kolaborasi. Bisa nggak pemerintah kita bikin sendiri, beli sendiri mobilnya, hire orang, bisa pemerintah melakukan itu. Tapi kalau kita lakukan, namanya mematikan semua usaha di situ. Benar. Yang kita kerjakan, yuk kita kerja bareng-bareng. You are service provider, kami off taker. Kita kerja kolaborasi, dan 25 lebih operator itu hidup terus sekarang. Dan sekiranya kita harus bilang terima kasih. Mereka udah ngasih transportasi sebelum kita menyiapkan kan? Jadi kita bilang terima kasih. Nah, inilah pola kolaborasi itu. Dan harapannya kolaborasi ini membawa Jakarta menuju kota yang upgrade nih, global city. Amin. Luar biasa. Makin keren ya. Lengkap sekali jawabannya ya. Ini masih banyak teman-teman saya mau nanya, boleh? Boleh. Jadi satu pertanyaan tadi banyak jawabannya ya. Oke Pak Anies, kalau tadi Pak Anies bilang banyak banget sebenarnya fokus-fokus Jakarta berkolaborasi dengan beberapa sektor gitu kan. Kalau untuk Jakarta ke depan fokusnya apa lagi nih Pak? Sektor-sektor apa lagi Pak? Ya, jadi sebenarnya yang kita kerjakan kan semua ya. Karena memang ini uniknya di Jakarta ini. Jakarta ini dari mulai urusan prakehamilan sampai kematian. Itu kita urusin semuanya. Jadi dari mulai ngurusin tempat kelahiran sampai pemakaman itu kita urusin juga. Dari mulai gedung pencakar langit yang tinggi sampai kampung kumuh yang padat sekali. Nah, semuanya kita coba lakukan. Tapi intinya kita ingin agar selalu ada kebaruan di semua aspek. Di bidang kesehatan misalnya nih. Kesehatan itu selama ini dipandang sebagai kesehatan fisik. Namanya pada nggak stres. Di kota ini tuh stresornya banyak sekali. Kesehatan mental itu penting.
Jadi sekarang di Jakarta kita mulai lebih dari 20 puskesmas itu ditambah dengan fasilitas untuk konsultasi kesehatan mental. Wow. Ya, psikolog. Karena memang kan kita kalau ke puskesmas bayanginnya fisik aja. Betul. Nah, memang sehat itu hanya fisik. Enggak. Jadi kemudian ada aplikasinya dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu. Apa tuh, Pak? Tes untuk ngecek apakah ada Kesehatan mental. Nah, kadang-kadang kita kan nggak mau ngetes. Benar. Takut nanti Enggak, aku hasilnya gimana sehat gitu. ya. Padahal kan kesehatan mental itu penting. Betul. Iya. Ini contoh kesehatan. Kemudian kita masuk kepada misalnya perumahan. Ya. Perumahan di Jakarta ini banyak sekali kampung-kampung yang padat, kumuh. Bahkan banyak kampung-kampung yang mereka dulu mengalami eviction atau penggusuran, Ya. yang harus kita bangun ulang. Nah, kebaruan itu dilakukan di sini. Biasanya pemerintah datang dengan rencana, taruh ketemu masyarakat, sosialisasi, oke? Ya. Masyarakatnya diberitahu, nih kami akan mengerjakan A, B, C, D, F, G. Ya. Kalau sekarang enggak, namanya ada bukan konsultasi, kerja bersama. Jadi CAP, Community Action Plan. CAP itu masyarakat yang ada di kampung itu. Satu masyarakat, yang kedua kita undang ahli, yang ketiga dari unsur pemerintah, yang keempat fasilitator diskusi. Kumpul sama-sama, mau diapain kampungnya. Lalu mereka ngasih masukan, mereka ngasih rencana, sesudah itu dikerjakan sama-sama. Ada lebih dari 20 kampung kumuh padat di Jakarta yang mengalami transformasi menjadi kampung yang sehat. Kampung itu khas Indonesia. Iya. Bahkan bahasa Inggris pun diadopsi jadi kampung. Kampung ya benar. Kan betul kan? Karena mereka tidak punya fenomenanya, maka tidak punya kosakatanya gitu. Iya. Jadi kita jangan menghilangkan kampung, yang dihilangkan itu kumuhnya. Nah, itu ditata. Kemudian proses pembangunannya pun bersama-sama dengan masyarakat yang saya tadi ceritakan. Polanya kolaborasi. Jadi kami ingin ke Jakarta itu dibangun sebagai kota yang terus-menerus melakukan pembaharuan. Lalu kita ingin juga Jakarta menjadi kota yang bersatu. Masyarakatnya merasa ada perasaan kebersamaan. Kadang-kadang kita ini pidato persatuan, tapi nggak nyiapin action plan-nya. Orang Jakarta nih punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah. Ruang kedua di tempat kerja. Ruang ketiga itu ruang bersama yang di antara keduanya. Ada di mall, ada di kafe, ada di tempat-tempat kita hangout nih. Itulah ruang ketiga. Selama ini ruang ketiga itu disiapkan oleh private sector. Oke, pemerintah nggak nyiapin ruang ketiga dengan benar. Karena itu kami dorong nih, kami bangun taman banyak sekali, supaya di taman itu mereka merasakan kesetaraan. Dan konsep tamannya diubah. Kalau bahasa Indonesia taman itu 1. Kalau bahasa Inggris 2. Garden, park. Garden itu untuk apa? Untuk ditonton. Kalau park untuk bermain. Nah, tempat kita ini tamannya semuanya kita perlakukan sebagai garden. Iya. Konsekuensinya apa? Dilarang menginjak rumput. Gak bisa dipakai jadinya ya, Pak. Iya dong. Lah kasihan betul. Anak-anak datang ke park dilarang menginjak rumput, terus dia mau main apa di situ? Suruh nonton rumput. Jadi konsepnya bukan park, konsepnya garden. Sementara semua kota modern di tengah kotanya pasti ada park. Oke, bahasanya masalahnya kosakata kita 1 garden, sehingga taman sebagai tontonan, bukan taman sebagai tempat bermain. Sekarang kita ubah. Bahkan Monas yang segede gitu tuh, tulisannya dulu gede banget tuh. Dilarang menginjak rumput, rumputnya segede-gede gitu gak boleh diinjak. Nah, menjadi tempat bermain, orang berinteraksi. Ruang ketiga ini dibangun juga trotoar. Perhatikan trotoar yang begitu besar. Trotoar ini membuat orang memiliki kota, milik kita. Teman-teman ingat nggak Jalan Jenderal Sudirman dulu? Oke, itu dulu milik siapa? Mobil. Milik mobil dan milik orang yang bekerja di sana. Kantor di situ Kalau nggak berkantor di Jalan Sudirman, nggak usah ke Jalan Sudirman. Mau ngapain? Oke, mau ngapain coba? Betul. Wong adanya tempat langsung masuk ke dalam kantor-kantor kan? Benar. Sekarang dengan dibuat trotoar masing-masing 8 meter, apa yang terjadi? Enak banget. Semua orang di mana-mana datang. The most prestigious street in our country now belong to everyone. Iya. Ini adalah jalan yang
nggak ada jalan lebih mahal harga tanahnya. Mungkin dibanding jalan itu. Cari aja. Iya, kita nggak pernah tahu. Coba Itu Pak. se-Indonesia cari jalan yang lebih mahal harga tanahnya nggak ada Pak. Itu adalah jalan harga tanah termahal. Terus yang menikmati siapa? Semuanya. Semua. Iya. Teman-teman jalan ke kota besar London, New York, Tokyo, semua itu namanya city center. It belongs to everyone. Betul, Pak. It belongs to everyone. So the city itu giving equal opportunity. Nah ini yang coba kita lakukan di Jakarta. Ya. Jadi ketika ada trotoar itu, sekarang boleh saja rumahnya padat di kampung miskin, tapi begitu jalan di Jalan Sudirman saya bisa enjoy seperti mereka yang kantoran lantai 23 gitu. Betul nggak tuh? Betul. Ini hal-hal, sebenarnya saya kasih ilustrasi lagi. Iya, Pak. Di teman-teman tahu ya Bundaran HI itu? Tahu Pak. Ada 3 mall di situ. Ya. Betul. Ya, betul. Apa aja mallnya? GI. GI. PI. Satu lagi? Indonesia, Grand Indonesia sama FX. IX. Oh nggak ada Sarina. Tamrin City. Oh Tamrin City. Pak di belakang. Bener Bener nggak tuh? banget. Betul. That's exactly the problem. Oke? Yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Oke? Iya. Yang ke GI sama Plaza Indonesia nggak pernah mau masuk Tamrin City. Iya. You don't even remember. Beda kayaknya ya. Kita bahkan nggak nganggap mall itu ada. Kenapa? Karena kita tengah atas nih yang pada kesini. Oke? Lah bayangkan coba, rakyat Jakarta dimasukkan ruang ketiga yang dibagi-bagi berdasarkan segmen status sosial ekonomi. Yang ekonominya tengah bawah ke Tamrin City, Iya. oke? Nggak berani ke Plaza Indonesia. Coba aja cek, Iya. oke? Yang ke Plaza Indonesia nggak berani ke sana. Terus we're talking about unity in this land, Iya sih. nggak bisa. Benar-benar. Kita bicara persatuan di kota ini. Gimana kita bikin persatuan ketika kumpul saja dibagi-bagi? Iya. Betul. Nah, jadi tugas kita bikin perasaan kebersamaan itu Ya. dengan ruang ketiga yang setara. Ruang ketiga yang nggak membuat orang masuk dengan terintimidasi. Saya pakainya harus cocok ya kalau ke sini nih. Iya. Harus Kalau pakai enggak, sepatu nih kayaknya. I may be a stranger di situ. Orang. Iya, nanti malu. Kenapa? Karena ruang ketiganya itu ruang ketiga yang udah disegmentasikan. Ya. Kalau ke GI kira-kira pakainya begini, kalau ke Plaza Indonesia kira-kira begini, kalau ke Tamrin City begini nih. Oke, ini ilustrasi saja betapa ruang ketiga kita itu tidak mempersatukan. Tapi begini, jangan sampai nyalain private sector. No. Private sector itu setiap usaha harus punya segmen yang mau ditarget. Betul. Iya. Teman-teman juga kan bikin radio ada segmen-segmen ya kan? Iya. Betul. Kan yang nggak pakai segmen itu namanya RRI bukan? Betul. Iya. Iya. Oh iya, kalau bikinan negara nggak boleh pakai segmen. Tapi kalau swasta ya pakai segmen. Iya. Nah masalahnya ruang ketiganya negaranya tidak step in. Nah sekarang kita coba step in. Terus yang berikutnya transportasi umum. Ini ruang ketiga yang kita bangun. Iya. Kenapa sih transportasi umum itu ruang ketiga? Karena transportasi umum itu dibangun untuk membuat perasaan setara. Nggak ada bisnis kelas, nggak ada ekonomi kelas, Iya. nggak ada VIP, nggak ada reguler. Betul. Berdirinya sama, Ya. mau CEO kek, mau pengangguran kek, Iya. mau pejabat tinggi, tak punya jabatan, antrinya sama, tabnya sama, semuanya posisi sama. Nah, pengalaman berada di dalam ruang ketiga yang menyetarakan itu kebaruan yang ingin kita bangun di Jakarta. Wow. Oh. Dampaknya mungkin nggak bisa terasa sekarang. Iya. It takes time. Tapi ini akan membuat kita punya perasaan bahwa kota ini maju, kota ini setara. Ya. Iya. Izin Pak bertanya mengenai Jakarta kota global Pak Anies. Ya. Karena banyak orang yang memang bisa dikatakan kita merasa beruntung ya dengan pemimpin seperti Pak Anies yang berwawasan global, dari muda sudah pernah ikut pertukaran pelajar ke Amerika kalau nggak salah Pak ya. Betul. Kemudian juga mengenyam pendidikan, lalu banyak berkunjung ke berbagai kota di dunia. Lalu Jakarta Pak sebagai kota global itu dari sudut pandang Bapak, satu, definisinya seperti apa? Kemudian yang kedua, ketika disandingkan dengan kota-kota lain di dunia itu seperti apa Pak? Ya. Makasih Uli. Jadi gini, kita ini sekarang sudah menjadi kota besar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ya. Jakarta ini kontribusinya pada ekonomi Indonesia itu kita sekitar 17-18%, kira-kira segitu. Wow. Jadi kalau Jakarta kontraksi, se-Indonesia ngerasain. Tapi kalau Jakarta ekspansi, se-Indonesia juga merasakan. Ya. Kemudian secara ukuran, kita ini sekarang adalah kota terbesar di belahan selatan bumi. Oke. Itu kota terbesar namanya Jakarta. Iya. Jadi kita di dalam radar dunia itu, kita dipandang sebagai salah satu kota besar. Nah,
Yang disebut sebagai, yang kami bayangkan kota besar adalah kota di mana siapapun yang mengunjungi kota global, dia akan menemukan kebiasaan masyarakat yang modern, yang maju. Masyarakatnya. Kemudian yang kedua, ketemu dengan fasilitasnya yang setara satu sama lain. Kemudian bertemu dengan aktivitas-aktivitas yang juga menggambarkan masyarakat global. Lalu ada lingkungan yang memang setara dengan kota-kota global. Nah, kami coba, salah satu indikasinya adalah apakah Jakarta ini sudah memiliki fasilitas yang setara dengan kota global dunia. Ada banyak ahli bicara kota, tapi salah satu indikator paling sederhana, sebuah kota disebut maju modern ketika masyarakatnya menggunakan kendaraan umum untuk kegiatan sehari-hari. That's modern city. Betul, Pak. Itu sebabnya kita kemarin genjot betul transformasinya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan buat informasi aja, di 2016 jumlah penumpang kendaraan umum per hari itu 350.000. Sekarang 1 juta. Naik 3 kali lipat. 3 kali lipat ya Pak. Ya. Itu sesudah Jaklingko tadi tuh. Iya, Pak. Kan masyarakat kemudian sekarang kalau naik angkot nggak ngetem. Kalau misalnya berangkat, bahkan sekarang angkotnya sebagian udah pakai AC. Pindah-pindah gampang. Lalu jangkauannya. Dulu jangkauannya itu di bawah 40%. Sekarang 82% wilayah Jakarta, anywhere in Jakarta you'll find public transport. Jalan 500 meter pasti ketemu halte. Anywhere in the city. Nah, kemudian yang ketiga adalah efek dari terintegrasinya ini, maka jumlah penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya mengalami pengurangan. Jakarta itu di tahun 2017 kita dinobatkan sebagai kota termacet di dunia. Nomor 3, nomor 4 sedunia. 2018 kita turun menjadi nomor 7. Nomor 7, oke. 2019 kita turun jadi nomor 10. Oke, trennya turun kan? Betul, Pak. Oke, 2020 kita turun menjadi nomor 32. Drastis ya. Sekarang kita nomor 46. Sedunia. Keren. So we're dropping. in the top 10 is good for anything else but traffic jam. Iya benar. Jangan yang itu jangan ya. You want to be on the top 10 on everything else but traffic jam. Traffic jam kita mau keluar 10 besar. Nah, kalau turunnya itu hanya di tahun 2020, oh itu karena pandemi. Tapi kalau ini trennya dari 3 jadi 7, jadi 10, jadi 32, jadi 46, itu gradual, dan ini bukan prestasi gubernur. Ini adalah prestasi seluruh warga. Karena yang menurunin traffic kan bukan mobilnya gubernur, kan mobilnya semua orang. Jadi nggak usah khawatir untuk bersyukur soal ini. Kadang-kadang aduh ini kan karena gubernurnya Anies, nanti Anies dapat kredit. No. Kreditnya bukan ke Anies, kreditnya kepada seluruh warga Jakarta. Karena yang nurunin transportasi pribadi itu adalah kita semua. Nah, ini kita harus teruskan. Kalau tadi daily ridership-nya adalah 1 juta, sekarang kita harus targetkan sampai 4 juta. Jadi harus terusin. Kalau di Jakarta ridership public transport 4 juta, we are home. Itu udah home free tuh. Kita mencapai target. Terus yang kedua, ini saya bilang sama jajaran semua, disebut sukses public transport kita bila ekspat pakai kendaraan umum. Kan berarti mudah. Iya dong. Benar. Iya dong. Nah, sekarang udah mulai. Mantap. Anda boleh lihat sekarang. Ekspat sudah mulai sebagian naik kendaraan umum. Masih jarang tuh, maksudnya ada, belum banyak. Tapi kalau para ekspat sudah pakai kendaraan umum, we are global city. Guarantee. Jadi kita ini di dalam membangun itu urusannya banyak sekali. Saya sebagai yang bertugas di sini harus rumuskan itu di dalam perintah yang sederhana, dalam perintah yang mudah dipahami, dalam perintah yang mudah untuk dieksekusi. Jadi transportasi tadi yang rumit itu, saya bilang satu kata kunci: integrasi. Integrasi ya Pak. Kota modern, global, transportasinya pasti terintegrasi. Naik kendaraan dari mana saja bisa pindah kemana saja.
bisa antar moda juga. Berarti. Bisa antar moda. Iya. Terus ngomong integrasi, teman-teman tahu M-Block ya? Ya pasti tahu lah semua pasti itu. Dulu kan di M-Block itu ada perempatan tuh, CSW. Ingat gak dulu? Ada busway di atas barat timur, ada MRT utara selatan. Oke, dibangunnya sama-sama oleh DKI dua-duanya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kebayang nggak kalau orang dari Kebayoran Lama mau ke Jalan Sudirman, itu kalau naik Transjakarta, dia mau nggak turun di situ? Nggak bisa, tangganya itu. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi transportasi umum kita tuh dibangun tapi tidak terintegrasi, nggak nyambung. Jadi nggak bisa transfer. Nah kalau nggak bisa transfer, nggak ada yang pakai kendaraan umum. Karena it's disconnected. Iya. Yang kita bangun kata kuncinya satu, integrasi. Nah sekarang kalau ke sana udah ada sambungan itu. Ya teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ciri kota modern salah satunya adalah transportasi umum yang terintegrasi. Lalu ada satu lagi yang nggak kalah penting. Kota yang bisa menarik global talent. Oke. Global talent ya. Global talent. Dari seluruh dunia berarti. Seluruh Pak. dunia. Jadi kita ini harus bisa menjadi sebuah tempat di mana kita mewarnai dunia. Jangan kita diwarnai dunia terus. Untuk bisa mewarnai dunia, kita juga bisa menjadi kota yang semua mau datang ke kota ini. Salah satu faktor penting buat mereka adalah lingkungan hidup. Mereka mau tinggal di tempat yang lingkungan hidupnya baik, tempat yang suasananya aman, damai. Nah itu yang harus kita bangun di Jakarta. Jadi Uli, itu jawaban panjang atas pertanyaan singkat tadi. Terima kasih Pak Anies, penjelasannya menarik banget. Jadi kita bisa berbangga nih Pak sebagai global citizen ya kalau kita warga Jakarta. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sebagai yang lahir dan besar di Jakarta Pak, saya senang banget di bulan-bulan ini Pak, karena sama-sama kita akan merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta tahun ini yang ke-495. Rasanya semuanya mengalami Pak, merayakan juga baik dari kita semua, ojek online yang bolak-balik nganterin penumpang ke PRJ, mungkin Pak Jakarta Fair turut merayakan. Temanya yang tahun ini diangkat dengar-dengar adalah Jakarta Hajatan Pak. Nah mungkin boleh dijelaskan nih Pak ke warga semua, Jakarta Hajatan itu apa aja, terus kolaborasi yang diangkat di dalamnya Pak. Ya, makasih Cindy. Jadi Jakarta Hajatan itu kalau bahasa globalnya Celebrate Jakarta. Yes. Jadi merayakan Jakarta, dan perayaannya di masyarakat Betawi namanya Hajatan. Karena itulah kita menggunakan istilah Jakarta Hajatan. Dan ini kedepannya nanti kalau kita bulan Juni kita akan sebut sebagai bulan Jakarta Hajatan. Sebagai Jakarta kita celebrate Jakarta. Nah di situ ada 3 hal yang mau kita kerjakan, kita gaungkan. Satu adalah tadi yang disebut kolaborasi. Yang kedua adalah akselerasi, percepatan atas yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah elevasi. Elevasi itu kan menaikkan derajat kita. Yes. Jadi kita ingin semangat kolaborasi itu muncul di seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai perayaannya itu dirayakan oleh pemerintah, dihadiri oleh pemerintah dan ditepuk tangani oleh pemerintah. Kurang meriah ya Pak. Harus semuanya. Benar. Semuanya. Kita tuh udah terlalu sering kalau yang namanya acara pemerintah itu kita yang nyiapin, kita yang tepuk tangan sendiri, gitu, kita yang senang sendiri. Nah kita kepengen ini menjadi perayaan warga. Jadi karena itulah Hajatan dan seluruh masyarakat dengan segala macam aktivitasnya. Nah Pekan Raya Jakarta tentu itu bagian dari tradisi kita ya. Yes. Jakarta Fair, dan alhamdulillah tahun ini Jakarta Fair sudah bisa dibuka lagi. Betul. Kemudian yang kedua adalah akselerasi. Ini adalah periode di mana kita mempercepat pembangunan itu. Tadi kita ngomong soal trotoar nih. Betul. Lebih dari 340 km dibangun dalam 4 tahun ini. Wow. Jadi yang kelihatan memang di Jalan Sudirman. Tapi sebenarnya depan sini Cikini trotoar, Kasablanka trotoar. Di lebih dari 340 km. Karena percepatan itu. Transportasi juga percepatan, renovasi untuk kampung juga percepatan. Jadi kita ingin melakukan akselerasi ini terus-menerus. Dan yang ketiga elevasi. Yang kita ingin dorong Jakarta standarnya lebih tinggi. Kalau untuk masyarakatnya saya rasa sudah. Lihat aja industri radio kita dibandingkan industri radio dunia udah setara kok. Amin. Betul kan? Jangkauannya, topiknya, influence-nya udah setara. Yang harus kita dorong adalah kita yang di pemerintahan dan pelayanan masyarakat itu setara dengan dunia.
Dan kemarin ketika masa pandemi kita mengalami percepatan itu semua. Betul-betul percepatan semua. Sekarang ini semua pelayanan didigitalkan. Hampir semuanya, Anda ngurus apapun bisa dilakukan secara digital. Jaki, bahkan aplikasi Jaki itu super apps, itu diakui sebagai aplikasi terbaik di Asia Tenggara. Wow. Kita ini kalau ngalahin kota-kota lain biasa, tapi ngalahin Singapura itu dari sangat luar biasa. Kalau kita menang lawan Singapura boleh kalau gitu, boleh. Dan kita emang harus begitu. Kita harus tempatkan Jakarta ini bukan hanya at par, kita bisa lebih tinggi dari kota lain. We can deliver better. Nah, jadi eskalasi itu di situ. Bahkan tadi saya cerita transportasi ya. Jakarta ini awal tahun kemarin kita ditempatkan sebagai kota penerima Sustainable Transport Award. Wow. Nomor 1 di dunia. Kita menang nomor 1 di dunia. Itu bukan karena transportasi umum kita sekarang sudah terbaik di dunia, belum lah. Tapi di antara semua kota di dunia, perubahan transportasi umum terbesar adalah di Jakarta. Drastis ya Pak. Jadi yang dinilai itu deltanya, perubahannya. Tidak ada kota lain yang mengalami reform transportasi umum sebesar Jakarta. So we beat the world. Ya, we beat the world. Jadi ketika kita bicara eskalasi itu, kita berada di dalam radar global. Ini kota ini adalah kota penting dunia yang sekarang orang pada belajar ke Jakarta. Tentang reform yang kita. Jadi tema kita 3 itu. Kolaborasi sudah jelasin, kemudian akselerasi, percepatan, sama elevasi. Itulah kira-kiranya. Seru banget dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama Pak Gubernur Bapak Anies Baswedan yang hari ini healthy, happy, dan hectic. Wah. Betul. Jadi kalau itu udah anak muda zaman sekarang udah 3H tuh ya, Triple H sekarang. Apalagi di Jakarta Pak ya. Sekarang udah balik lagi WFO juga, orang-orang hecticnya makin hectic Pak. Nah, dalam rangka ulang tahun Jakarta yang ke-495 tahun nih Pak, dari Pak Anies Baswedan sendiri ada nggak pesan dan harapan untuk DKI Jakarta, tapi juga untuk warganya nih? Gini, kita berharap bagi semuanya, mari jadikan kota ini seperti kanvas tempat kita melukis. Bikin karya, bikin terobosan, bikin kebaruan di bidang apapun. Dan jangan membayangkan kita hanya sebagai warga Jakarta. Jadi Danto ya misalnya, Anda adalah warga Jakarta. Misalkan Pak ya. Misalkan. Iya, nggak apa-apa. Karena bukan Pak. Warga Depok. Saya numpang kerja Pak di sini. Nanya gitu sih Pak. Iya. Kan misal tadi. Nggak apa-apa. Misal aja Pak, boleh. Misal. Ya. Tapi tulisannya bagus kok. Aman. Jadi Danto ini Anda warga Jakarta. Anda warga Indonesia. Sama satu lagi Anda warga dunia. Nah, ini harus ada nih. Jadi setiap kita itu sadar we are citizen of the world, okay? Apapun yang kita kerjakan jangan hanya bagus di level nasional, harus hebat di level dunia, harus. Dan itu siapa yang ngerjain? Warga Jakarta. Jadi begitu di sini ada kreativitas yang bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi bukan cuma nama baik Jakarta. Kalau nama baik Jakarta kan level nasional, tapi level dunia. Jadi saya membayangkan kami di pemerintahan menyiapkan dukungannya. Gimana bisa ada soft infrastructure, hard infrastructure, sehingga everyone who lives in the city they can exceed their target, dan targetnya adalah level global di bidang apapun, di bidang seni, di bidang kebudayaan. Ini kita berada di tim sekarang. Wah, ini keren banget sih Pak. Keren kan? Banget. Nah, keren. Kenapa kita bikin? Kenapa kok kita bilang, oh ini keren? Karena tadi kita nggak bikin Taman Ismail Marzuki untuk menjadi tempat yang mengagumkan di Indonesia. Kita ingin Taman Ismail Marzuki itu mengagumkan dunia. Biarkan ketika mereka lihat Taman Ismail Marzuki, this is a world class art center. This is a world class cultural center. Bikin stadion, jangan cuma bikin kagum Indonesia, bikin kagum dunia. Jadi Jakarta International Stadium. Orang begitu lihat itu, oh iya ini sih memang pantas ngalahin stadion di Spanyol, ngalahin stadion di Inggris. Jadi ketika kita mencoba, jadi kalau ditanya harapan teruslah itu.
targetnya dunia. Karena yang berkumpul di kota ini adalah orang-orang terseleksi dari seluruh wilayah Indonesia. Berkumpul di tempat ini. We better impress the world, kira-kira gitu. Jadi jangan impress us aja di Jakarta gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka Jakarta mewarnai dunia. Lihat kita sekarang betapa Korea mewarnai dunia. Kenapa itu terjadi? Ya karena dia sadar, saya warga Seoul, saya warga Korea, dan saya warga dunia. Jadi saya mau menjangkau audiensnya itu dunia. Nah, kita harus bisa begitu. Nah, bagian kita itu tadi fasilitasi. Jadi kalau sekarang kita lihat nih, ada Jakarta International Stadium. Itu kalau datang ke situ pasti akan bisa bilang, pemain-pemain dari Barcelona, kemudian Madrid, semua pada kesini pada, oh this is even better than our stadium. Waktu ke ruang gantinya begitu, wow kata dia, this is like my closet kata dia. di rumah mereka. Saking bagusnya, Pak. Saking bagusnya. Kita jangan tanggung. Nah, sekarang kita lagi coba dorong itu di semua aspek. Lihat transportasi umum, begitu masuk, oh iya ya kelas dunia. Nah, jadi harapan saya adalah bagi masyarakat kelas dunia. Terus yang kedua, jaga perasaan kebersamaan, jaga perasaan persatuan, jaga perasaan itu. Jaga itu dengan cara apa? Bagian kami menyiapkan infrastrukturnya. Bagaimana kita mau bilang ada persatuan, tapi ruang ketiganya terpisah-pisah, nggak pernah ketemu sama-sama. Ya gimana kita berharap ada persatuan? Unity is not only on speeches. Unity has to be in the reality of the people. Dan itu harus dibangun. Masyarakat bisa berinteraksi. Jadi kita berharap nanti di Jakarta masyarakatnya merasakan kemajuan. Tapi ujungnya dari semua kemajuan ini adalah perasaan kebahagiaan. Iya dong, ujung harus bahagia. Buat apa maju kalau nggak bahagia? Tapi juga jangan sampai bahagia tapi nggak maju-maju. Harusnya sih nggak mungkin bahagia, Pak. Nggak, kita bahagia tapi nggak maju gitu. Kita kepengen maju, bahagia. Nah, ini perasaan keadilan, kesempatan kerja, kesempatan berkarya, kemudahan, itu semua ada di sini. Dan saya senang sekali melihat generasi baru yang sangat kreatif. Itu terus didorong fasilitasi. Dan generasi baru ini inovator dalam semua aspek. Udah aja itu difasilitasi. Bagian pemerintah itu ngikutin, dan kita di pemerintahan ini sering tergopoh-gopoh. Udah banyak terobosannya, banyak inovasinya. Kita bingung gimana cara memfasilitasinya ya, supaya ini bisa lebih besar lagi, lebih maju lagi. So harapannya itulah kira-kira. Oke, jadi untuk warga Jakarta juga we have to set a new barrier ya Pak. Kalau untuk target jangan cuma banggain nasional, tapi skalanya global. Iya, Skalanya global, mantap. Dan selamat ulang tahun juga untuk kota kita tercinta, Jakarta. DKI Jakarta. Luar biasa. Oke, mungkin terakhir juga Pak Anies, seru banget dari tadi ngobrol-ngobrolnya. Alangkah baiknya kalau kita menutup obrolan ini dengan ucapan dari Bapak, ucapan selamat ulang tahun untuk Jakarta, tapi dari pengurus Jakartanya langsung nih. Pak Anies, sohibul bait ibaratnya Pak. Betawi bener. Silakan Pak kalau gitu Pak. Selamat ulang tahun untuk Jakarta. Jakarta hajatan tahun ini. Semoga kota ini terus menjadi tempat di mana setiap potensi bisa tumbuh berkembang dan setiap karya bisa menjangkau jangkauan global, dan setiap kita bisa merasakan kota yang maju, warga yang bahagia. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Terima kasih banyak Pak Anies. Terima kasih Pak.